Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miss Nisa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke teman-teman, dalam pembelajaran kita kali ini kita akan membahas terkait tenses. Sebelumnya teman-teman pernah dengar nggak sih tentang istilah tenses? Tenses itu kan ada banyak banget dan jumlahnya itu ada 16 tenses. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang tenses yang paling mendasar dulu, yaitu adalah simple present tense. Untuk pembelajaran lebih mendalamnya, silakan simak video ini sampai habis. Oke, table of content. Konten-konten apa aja sih yang bakalan dibahas di video ini? Ya, yang pertama yaitu terkait definition of simple present tense, yakni terkait apa sih simple present tense itu, kegunaannya untuk apa sih? Kemudian ada pattern of simple present tense, yakni terkait rumus-rumus yang ada di simple present tense. Ketiga, yakni ada example verbal sentence, yakni kalimat verbal. Yang keempat, yakni ada example nominal sentence, yakni terkait tentang kalimat-kalimat nominal. Dan yang kelima, yakni tentang explain about adverb of time or adverb of frequency. Jadi seberapa sering sih kita itu melakukan sebuah kegiatan. Nah, yuk kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke teman-teman, pembahasan yang pertama kita yaitu terkait definition of simple present tense, yakni pengertian simple present tense. Simple present tense itu apa sih dan kegunaannya itu untuk apa aja sih? Nah, itu yang pertama yaitu ada general truth. General truth ini menyatakan kebenaran mutlak atau kebenaran umum. Contohnya sesuatu yang udah mutlak, sesuatu yang udah umum terjadi. Contohnya seperti matahari terbit dari sebelah timur, kemudian bulan muncul di malam hari. Nah, seperti itu. Itu adalah general truth. Kemudian pengertian simple present tense yang kedua yaitu repeated action. Apa sih repeated action itu? Yaitu untuk menyatakan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang. Jadi kegiatannya itu, actionnya itu terjadi secara berulang-ulang. Ya. Kemudian yang ketiga ada express feeling or emotion. Yaitu untuk mengekspresikan perasaan dan emosi. Kemudian yang keempat ada the schedule event, membicarakan acara dalam waktu dekat. Kemudian pengertian yang kelima yakni command or instruction, yaitu menyatakan perintah atau instruksi. Nah, teman-teman, kita lanjut ke rumus simple present tense. Oke. Dalam simple present tense ini, kalimat itu terbagi menjadi dua, teman-teman, yaitu kalimat verbal dan juga kalimat nominal. Kalau kalimat verbal, dia itu susunan kalimatnya itu ada kata kerjanya. Kata kerja seperti menyapu, mengepel, belajar, memasak, bekerja, berjalan, nah semuanya itu termasuk kata kerja. Nah, itu masuk ke dalam kalimat verbal. Namun kalau kalimat nominal, nanti di dalamnya itu tidak ada kata kerjanya, tapi di dalamnya itu ada berupa 3C atau bahasa Inggrisnya itu adalah three complement, itu 3 pelengkap. Nah, 3 pelengkap ini itu ada adjective, noun, dan juga adverb. Oke teman-teman, kita preteli dulu yang kalimat verbalnya. Di sini kalimat verbal memiliki 3 rumus, yaitu dari rumus yang positif, negatif, dan juga interrogatif. Rumus positif yakni terdiri dari subject plus verb one or verb s or es plus object plus adverb of time. Subjek di sini itu apa sih? Nah, subjek sendiri itu artinya adalah orang yang melakukan pekerjaan. Jadi contohnya seperti saya, kamu, I, you, we, they, she, he, it itu termasuk subjek. Kemudian plus verb one or verb s or es. Nah, verb one di sini contohnya itu seperti kata kerja utama. Kata kerja utama contohnya di sini ada sweep.
Kemudian ada study, work, walk, sleep. Nah, itu murni tidak ada tambahan S or IS. Lah, Miss, terus S or IS-nya itu ditambahkan untuk apa? Untuk mana? Ditambah. Oke. Jadi S or IS itu ditambahkan untuk kalau kata kerjanya itu orang ketiga tunggal. Nah, orang ketiga tunggal itu yang mana sih? Ya, orang ketiga tunggal itu yaitu she, he, it. Atau nama orang. Contoh nama orang eh, Nanda. Nah, Nanda itu juga termasuk orang ketiga tunggal gitu. Baik, di sini eh, kita lanjut ya. Kemudian ada objek. Nah, objek itu adalah sesuatu yang dikenai pekerjaan. Kemudian ada adverb of time. Nah, adverb of time ini dia digunakan untuk menunjukkan waktu. Ya, kalau simple present tense ini tadi kan pengertiannya itu untuk menyatakan suatu kejadian yang terjadi berulang-ulang. Nah, jadi dalam simple present tense ini ada yang namanya adverb of time-nya itu menggunakan every atau yang lain kita bisa menggunakan adverb of frequency yaitu tingkatan seberapa sering sih kita melakukan sebuah pekerjaan gitu. Kemudian pindah ke rumus yang negatif. Di sini rumusnya ada subject plus do or does plus not plus verb one plus object plus adverb of time. Miss, terus bedanya apa kok di sini ada do sama does? Oke, do sama does di sini, do itu digunakan untuk orang pertama dan orang kedua. Contohnya, I, you, we, they itu menggunakan do. Sedangkan does itu digunakan untuk she, he, dan juga it. Kemudian ditambahin not karena ini termasuk kalimat negatif. Nah, untuk kalimat negatif ini dia tidak ada tambahan S or IS. S or IS yang tadi yang di kata kerja bentuk pertama tadi yang di kalimat positif itu hanya digunakan untuk kalimat positifnya saja. Tapi kalau di yang kalimat negatif itu tidak menambahkan S or IS dan dia kembali ke bentuk pertama yaitu verb one. Lah, Miss kenapa sih kok harus ditambahi do or does? Iya, jadi kalau jadi dalam grammar itu ada yang namanya ada materi yang namanya itu auxiliary verb. Nah, auxiliary verb itu termasuk kata kerja bantu. Nah, auxiliary verb itu tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu primary auxiliary dan juga modal auxiliary. Primary auxiliary itu termasuk do, does, did, have, has, kemudian was, were, kemudian ada to be juga, ada is, dan juga are. Nah, kemudian kok do, does ini masuk ke dalam simple present? Ya itu udah rumusnya ya. Kalau nanti kalau yang did itu nanti masuk ke simple past tense. Nah, kita nggak usah bahas jauh-jauh ya, kita fokus ke yang simple present aja. Oke, next. Kemudian ke kalimat verbal yang rumus interrogatif. Nah, kalau kalimat interrogatif itu mesti harus ada question mark. Question mark itu adalah tanda tanya. Nah, dia diawali dengan auxiliary do or does. Baru kemudian ada yang namanya subject. Do or does plus subject plus verb one plus object plus adverb of time. Nah, teman-teman, kita lanjut ke kalimat yang nominal. Kalimat nominal ini beda sama kalimat yang verbal tadi ya, karena kalau kalimat nominal ini dia tidak ada kata kerjanya. Oke, di sini ada rumus yang pertama yaitu rumus positif. Subject plus to be plus three complement. Nah, to be-nya ini ada is are. Nah, Miss, kenapa kok is are? Iya, karena ini miliknya simple present. Dia bisa juga masuk ke simple present maaf, dia juga bisa masuk ke present continuous ya, bisa masuk ke present continuous. Oke. Nah, begitu juga dengan kalimat yang negatif, dia ditambahin not dan juga kalau yang interrogatif berarti dia to be-nya berada di awal kemudian subjek baru three complement. Oke, gitu teman-teman. Nah, kita lanjut teman-teman. Di sini ada
example of verbal sentence, yaitu contoh kalimat verbal. Kita ke bentuk yang positif dulu, positive sentence atau kalimat yang positif. Masih ingat nggak nih rumus yang positif? Oke, di sini rumus positif yaitu ada subject plus verb one plus verb s or es plus object plus adverb of time. Oke, jadi di sini saya kasih contoh kalimatnya ya. Di sini ada subjek they go to school every morning. Oke, subjeknya adalah they. Kemudian ada verbnya yaitu go. Nah, kemudian ada objeknya. Go to school. Nah, schoolnya itu termasuk objek. Kemudian ada adverb of time yaitu di sini ada every morning. Nah, next kita ke contoh yang kedua. She goes to school every morning. Loh Miss, kok ada tambahan es-nya di kata go? Iya, jadi kan kita sudah bahas sebelumnya. Kalau orang ketiga tunggal, dia itu ditambahi s or es gitu. She goes to school every morning. Kemudian ada he always studies English every night. Nah, Miss studiesnya itu kok berubah lagi, Miss? Kok kok ianya hilang? Oke, jadi gini teman-teman. Simple present tense itu ada beberapa kata yang mana dia itu ditambahi s or es, khususnya untuk orang yang ketiga tunggal. Oke, jadi kalau seperti contoh ini studies yang kata kerja utamanya itu berakhiran dengan huruf y, maka huruf y-nya diganti huruf i. Ya, jadi study, y-nya dibuang kemudian diganti dengan huruf i kemudian ditambahi es. Nah, lemis terus kalau yang tadi si gas to school itu kok ditambahi es, kok nggak ditambahi s aja, Miss? Iya, karena she goes to school, goes. Nah, goes ini karena sebelum karena huruf akhirnya itu adalah huruf vokal. Jadi kalau yang huruf berakhirannya huruf vokal, dia ditambahi es. Kecuali kalau eh, huruf-huruf yang berdesis, contohnya watch. Ya, watch itu kan watch menonton. WATCH lah, itu kan berakhiran dengan CH. Ya, itu ditambahi ES juga. Atau huruf-huruf berdesis yang lain, contohnya yang berakhiran dengan SH seperti wash, mencuci. Nah, itu ditambahi dengan ES. Kemudian ada lagi, kalau huruf yang terakhirnya itu adalah huruf konsonan, maka dia hanya ditambahi dengan huruf S. Contohnya sweeps, ya sweep menyapu. Kemudian ada lagi contohnya yaitu makan, eat. Nah itu kan huruf akhirannya adalah huruf T. Nah hanya ditambahi dengan S. Kemudian ada lagi contohnya drink. Nah drink itu minum. Nah, drink yang berakhiran dengan huruf konsonan K, maka itu hanya ditambahi dengan huruf S. Baik, kita lanjut ke rumus yang negatif. Contoh yang negatif yaitu ada subject plus do or does plus not plus verb one plus object plus adverb of time. Yang dalam kalimat negatif ini pasti itu harus ada tambahannya do dan juga not, do or does dan juga not. They do not go to school every morning. Lah donut ini bisa disingkat menjadi don't. DONT. Nah, bisa disingkat seperti itu. Kemudian ada she doesn't go to school every morning and he doesn't study English every night. Miss, kok kenapa yang she itu menggunakan dash sedangkan yang they tadi menggunakan do? Iya, karena kalau she dan juga he itu termasuk orang ketiga tunggal. Maka dari itu mereka menggunakan dash. Sedangkan do tadi sudah sempat dibahas kalau do itu untuk I, you, we, they. Sedangkan does itu untuk she, he, dan juga it. Oke.
Next kita lanjut ke kalimat tanya, yaitu interrogative sentence. Do or does plus subject plus verb 1 plus object plus adverb of time. Contohnya, do they go to school every morning? Oke, jangan lupa ya teman-teman, kita harus menambahi dengan kalimat tanya. Ya, kalau nggak ada kalimat tanya, terus gimana dong? Berarti kan dia bukan kalimat tanya. Do they go to school every morning? Apakah mereka berangkat sekolah setiap pagi? Oke, kalimat kedua, does she go to school every morning? Apakah mereka tidak berangkat? Apakah mereka berangkat ke sekolah setiap pagi? Sorry. Nah, itu kan kalimat tanya. Kemudian yang terakhir adalah, does he study English every night? Apakah cowok itu belajar bahasa Inggris setiap malam? Nah, ini adalah sedikit contoh tentang verbal sentence, tentang kalimat yang verbal. Oke, kita lanjutin teman-teman. Di sini ada kalimat nominal ya, nominal sentence. Dia tidak menggunakan kata kerja ya. Dia tidak menggunakan kata kerja namun menggunakan 3C atau three complement. Three complement yaitu adalah 3 pelengkap yang mana di sini ada adjective, noun dan juga adverb. Atau bisa kita singkat menjadi ANA. Ya, kita ke positive sentence, ke kalimat yang positif dulu, yaitu ada subject plus to be plus three complement. Contohnya di sini adalah I'm a lawyer. Aku adalah seorang hakim. They are diligent. Mereka pintar atau mereka sangat rajin. Kemudian ada she is happy. Nah, cewek itu senang. Nah, jadi kan tidak ada menyinggung tidak ada kata kerjanya sama sekali gitu. Maka dari itu dinamakan dengan nominal sentence. Oke. She is happy. Nah, she itu sebagai subjek, is itu sebagai to be dan happy sebagai adjective, sebagai kata sifat. Nah, iya, saya belum menjelaskan ya. Jadi adjective itu adalah kata sifat, noun adalah kata benda, dan adverb adalah keterangan. Lah Miss, dari ketiganya itu contohnya kok to be-nya beda semua Miss? Iya, karena kalau to be-nya maka itu khusus untuk subjek I. Kalau to be-nya are, maka itu khusus untuk subjek you, we, they. Dan is itu untuk subjek she, he, dan juga it. Baik. Next kita ke negative sentence teman-teman. Di sini ada subject plus to be plus not plus three complement. Jangan lupa ya, kalau kalimat negatif itu pasti ditambahi dengan not. Oke, di sini contoh pertama, I'm not a lawyer. I am not a lawyer. I sebagai subjek, sebagai to be, kemudian not termasuk rumusnya, dan juga lawyer. Nah, lawyer ini termasuk apa teman-teman? Apakah dia termasuk adjektif atau dia termasuk noun? Kemudian ada they are not diligent. She is not happy. Nah, jadi cewek itu tidak bahagia, cewek itu tidak senang. Next kita ke kalimat tanya teman-teman. Nah, di sini to be berada di awal sebelum subjek. To be plus subject plus three complement. Oke. Are you a lawyer? Nah, are they diligent? Is she happy? Miss, kenapa kok contoh yang pertama tadi kok nggak beda sama yang sama yang sebelumnya ya? Kok nggak I a lawyer? Jadi kan kita itu masa kok kita itu menanyakan diri kita sendiri kan gimana ya? Jadi kan kita menanyakan ke orang, apakah kamu seorang hakim? Apakah kamu seorang pengacara? Nah, seperti itu. Oke teman-teman, terakhir yang akan saya jelaskan kepada teman-teman yaitu terkait adverb of frequency. Jadi di sini adverb of frequency itu adalah
sebuah keterangan yang menunjukkan seberapa sering kita melakukan sebuah kegiatan. Ya, di sini ada beberapa, di situ sudah ada tabel, sudah ada foto ya. Di situ dijelaskan ada always, usually, frequently, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never. Nah, itu semua termasuk adverb of frequency. Always ya. Berarti selalu, usually biasanya, frequently, dan juga itu ada seberapa, ada persen-persennya juga. Jadi seberapa sering, seberapa tidak sering kita melakukan sesuatu. Contohnya never. Never itu tidak pernah. Oh, berarti tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan tersebut gitu. Contohnya, I never go to Malang. Saya tidak pernah pergi ke Malang. Berarti benar-benar dia itu belum pernah pergi ke Malang. Tuh. Di sini ada contoh. I always study every night. Saya selalu belajar setiap malam. Berarti tingkat seringnya dia belajar, berarti setiap malam dia itu belajar. Kemudian contoh kedua ada, does he often do the homework? Seberapa sering cowok itu melakukan atau mengerjakan pekerjaan rumah? Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat yang menggunakan adverb of frequency. Oke teman-teman, akhirnya pembelajaran kita terkait simple present tense selesai. Namun, sebelum video ini berakhir, saya beri tugas untuk teman-teman untuk melanjutkan bentuk kalimat ini ya ke dalam bentuk negatif dan juga interrogatif. Oke? Silakan komen di kolom komentar. Oke, sekian pembelajaran dari saya. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.